Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat serta karunia-Nya sehingga kita masih bisa belajar dan beribadah sampai hari ini dalam keadaan yang berbahagia dan insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita limpah curahkan kepada panutan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Para sahabatku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini dunia mengalami banyak sekali peristiwa yang menggemparkan. Salah satunya adalah wabah COVID-19. Wabah ini sudah menyebar hampir seluruh dunia, termasuk di Indonesia, membawa rasa takut dan ancaman terhadap kita sebagai manusia. Akibatnya, kondisi hari ini dapat dikatakan tidak kondusif. Lihat saja, masyarakat banyak yang mengeluh, ketakutan di mana-mana, dan tidak sedikit masyarakat yang sudah putus asa. Nauzubillahi min dzalik. Dan ini berdampak pada Ramadan tahun ini, yang dahulunya kita masih bisa beribadah bersama, tarawih bersama, dan buka bersama. Namun lihatlah tahun ini, sangatlah berbeda. Namun, di samping itu, kita harus tetap bersyukur dan tetap bersemangat dalam menunaikan ibadah, apalagi di penghujung bulan Ramadan. Dan semoga kita dapat meraih kemenangan dan dipertemukan kembali bersama keluarga tercinta di bulan Ramadan tahun depan dengan kondisi yang jauh lebih baik. Berbicara tentang COVID-19, wabah ini memanglah menakutkan, karena faktanya banyak efek buruk yang disebabkan oleh wabah ini. Sebutkan sajalah tingkat kriminalitas yang meningkat, akibat ekonomi yang menurun. Tidak sedikit pula orang-orang yang menimbun hartanya dan berbuat curang untuk mengambil keuntungan dari penderitaan manusia saat ini. Efek takut dan panik berlebihan menjadi momok yang menakutkan bagi kondisi saat ini. Ditambah informasi yang simpang siur dan hoaks yang beredaran memperburuk kondisi saat ini. Jadi tidak heran rasanya manusia menjadi khawatir serta panik berlebihan dan muncul pertanyaan, sampai kapan hal ini akan berakhir? Melihat banyak manusia yang tidak sadar bahwa ini adalah ujian dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya, lihat saja kondisi saat ini masih banyak yang jauh dan kufur dari nikmat Allah. Sangat miris rasanya. Padahal kita tahu Allah bisa saja menghilangkan wabah yang menakutkan ini pada detik ini, karena Allah Maha Kuasa. Kita lihat firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 120. Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihinna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jika kita berpikir dan menelaah, pasti Allah memberikan cobaan ini semata-mata untuk memberikan petunjuk serta ujian kepada kita. Jadi kita harus yakin pasti ada sebab Allah menurunkan wabah ini kepada kita. Karena sebenarnya bisa saja Allah langsung mencabut wabah ini dengan kekuasaannya. Nah, namun banyak orang yang masih tidak sadar. Banyak orang yang masih takut dan tidak berlindung pada Allah. Bahkan berdoa pun dan ibadah pun jadi jarang. Bahkan mirisnya, banyak yang menganggap remeh dan tidak berpikir dan mengevaluasi diri. Berfokus pada duniawi saja, berfokus pada ketakutannya saja, berfokus pada informasi-informasi yang beredar. Padahal yang paling penting adalah kita meningkatkan keimanannya kita. Nah, pertanyaannya, kenapa hal ini bisa terjadi? Mengapa banyak masyarakat yang tidak sadar akan petunjuk Allah Subhanahu wa taala? Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 26. Inna Allah la yastahi an yadriba masalam ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim
Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza radallahu bihadza masala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk, dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Nah, dalam Quran surat Al-Baqarah ini sangat jelas kita melihat kondisi yang real saat ini seperti di dalam surat Al-Baqarah ayat 26 ini. Ternyata banyak orang-orang dengan petunjuk Allah, dengan perumpamaan Allah, walaupun dengan sekecil ini, yang seperti sekecil nyamuk, bahkan yang lebih besar yang saya rasa seperti corona ini, masih saja banyak orang-orang yang tidak mengindahkan atau tidak mengetahui adanya tujuan dibalik Allah memberikan perumpamaan atau ujian hari ini. Karena orang-orang itu adalah orang-orang yang fasik. Nah, semoga kita tidak menjadi orang-orang yang fasik dan tidak mendapatkan petunjuk dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita lihat juga, ternyata kita dibutakan dengan duniawi, dengan nikmat duniawi. Karena kita dibutakan itulah kita akhirnya tidak mengetahui arti sesungguhnya bahwa petunjuk Allah Subhanahu wa taala datang dari corona ini. Hati-hati dengan istilah istidraj, yaitu nikmat dunia yang ternyata azab. Sekarang kita merasakan sehat, bernafas, namun masih saja mengeluh dan bahkan tidak berlindung pada Allah. Seminimalnya kita masih bisa hidup di dunia ini sudah rasa syukur yang sangat nikmat. Apalagi dengan iman Islam yang kita bisa berlindung pada Allah, itu adalah syukur yang sangat luar biasa. Nah, inilah hati-hati jika kita tidak berlindung pada Allah, bahkan kita jauh dari Allah. Inilah salah satu ciri-ciri istidraj, ketika kenikmatan bertambah malahan semakin jauh dari Allah. Astagfirullahalazim, semoga kita dijauhkan dari hal tersebut. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kembali lagi kepada kekuasaan Allah. Kita harus yakin Allah itu maha kuasa, sehingga untuk apa kita takut dan panik? Pastinya dengan usaha atau ikhtiar yang maksimal dan yakin juga segala kejadian datangnya dari Allah, dan Allah membawa petunjuk dan hikmah bagi orang yang beriman. Maka dari itu marilah kita tingkatkan keimanan kita, salah satunya dengan belajar. Rasanya kita berbuat seperti ini seperti panik, takut, dan jauh dari Allah karena kita memang belum cukup mengenal Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tingkatkanlah akidah kita. Tingkatkan pemahaman kita bahwa Allah adalah Maha Kuasa. Tidak ada masalah yang besar sekalipun yang tidak dapat diselesaikan oleh Rabb penguasa alam semesta. Dan kenalilah Allah sebagai Rabb kita, yaitu Allah pelindung umat manusia. Terakhir, dalam kajian ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari segala hal yang buruk, sifat istidraj dan godaan setan yang terkutuk. Dan semoga kita tidak menjadi umat yang fasik, yang terlewat batas, dan tidak sadar atas petunjuk Allah dari yang sangat kecil seperti perumpamaan nyamuk hingga sangat besar seperti corona ini. Jangan lelah untuk mencari ilmu di jalan Allah dan beribadah. Sesungguhnya hal itu bukan hal yang merugi. Dan semoga kita selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang benar dan tidak menjadi golongan yang merugi dan menyesal di waktu yang akan datang. Sekian dari apa yang saya dapat sampaikan dalam video kali ini. Semoga bisa jadi pengingat khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi yang mendengarkan. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.